Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada dan siapapun yang menonton video ini, teman-teman. Pagi hari ini udara di sini terasa sejuk. Dan saat ini saya sedang berada di Aceh Tamiang. Tepatnya Dusun Sidomukti, Blok 4, Desa Jambu Rambung, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya tentang sihir. Ada sihir yang bisa membuat orang itu kelihatannya, kalau dia cowok, kelihatannya sangat tampan atau ganteng ya. Tampan atau ganteng atau gagah. Nah, tampak dia gagah. Pokoknya menarik dilihat orang. Menarik dilihat oleh seorang wanita. Begitu juga nanti wanita juga bisa menarik dipandang oleh laki-laki. Ya, sihirnya itu ya teman-teman, sihirnya itu membuat orang tertarik ya. Nah, kalau istilah ilmu Jawa namanya semar mesem. Pernah dengar nggak? Semar mesem. Ya, semar mesem itu adalah sihir yang membuat orang terlihat gagah atau ganteng, atau apalagi namanya tadi, ada yang bilang garang gitu ya. Nah, garang itu maksudnya ganteng. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya orang yang sudah pernah pasang semar mesem, cepat atau lambat dia akan merasakan sering sakit-sakitan, bolak-balik ke rumah sakit, kadang sering kesurupan ya. Minimal dia itu sering sakit kepala, bahunya terasa berat, jantungnya sering debar-debar, sering merasakan kayak ketakutan, tapi tak apa yang ditakuti ya, was-was, gelisah, begitu ya, mimpi buruk, mudah emosi. Nah, bagi orang yang sudah mengalami seperti ini tanda jin sudah masuk ke tubuhnya. Dari sebab pasang semar mesem, gara-gara pasang semar mesem. Tidak kena diri dia, kena ke istrinya bisa. Atau tidak kena ke istrinya, kena ke anak-anaknya. Nanti ada yang sering sakit-sakitan, bolak-balik ke rumah sakit, kadang sering kesurupan, minimal sering sakit kepala, bahu berat, jantungnya sering debar-debar, sering ketakutan, was-was, gelisah, susah tidur malam, mimpi buruk, mudah emosi. Nah, kalau ini terjadi ya di keluarga Anda seperti ini, seharusnya ruqyahnya itu satu keluarga. Ya, solusinya memang ruqyah, tidak ada lain. Satu keluarga di ruqyah. Si bapak sama si mama atau suami istri ya, dan anak-anaknya semua itu diruqyahkan. Nah, karena jin itu sering bersembunyi di tempat-tempat yang lain, walaupun penyebabnya dari ayah, si ayah atau si bapak ya, atau suami ya, pernah belajar pasang semar mesem, pernah diisi atau ditransfer semar mesem. Nah, jadi harus diruqyah keluarga, karena kadang yang sakit belum tentu si suami, si bapak ya. Bapak yang nuntut bisa kena ke istrinya, bisa kena ke anaknya, seperti itu teman-teman. Bahkan bisa ke cucunya ya. Nah, inilah bahayanya mempelajari sihir. Jadi sihir ini banyak bentuknya ya. Ada sihir itu tadi, kalau istilah ilmu Jawa namanya semar mesem. Pernah dengar ya? Saya kira pernah dengar teman-teman ya, semar mesem. Biar ditengok orang gagah ganteng ya kan, apalagi namanya menariklah sekali, sangat menggoda bagi kaum wanita untuk memandangnya. Nah, ini karena dibantu oleh jin, disihir oleh
jin, ya teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas tinggalkan perkara-perkara sihir. Apapun tujuannya. Kan tujuannya nggak ganggu orang kan? Nah, tujuannya supaya untuk dirinya, tapi ya itu menjadi penyakit dan hukumnya musyrik, ya, bukan solusi, udah tuh hukumnya pun musyrik, teman-teman. Dan buangnya, kalau Anda membuang, jangan kepada dukun lagi. Jangan Anda cari-cari dukun, ya, atau paranormal. Sebenarnya orang nggak normal tuh, ya. Jangan Anda cari lagi. Kenapa? Kalau Anda cari dukun itu jeruk makan jeruk, bohong, ya, bohong kalau bisa dibuangnya. Dan saya seringkali mengatakan kepada pasien atau bertanya kepada pasien, pernah dibuang? Pernah, Pak. Sama siapa? Sama dukun. Rata-rata nanti saya ruqyah lagi, ya, jinnya masih ada, khodamnya itu masih ada. Jadi bohong, ya, kalau jinnya itu keluar, teman-teman. Buktinya dia kenapa minta ruqyah lagi? Berarti kan belum beres, ya. Nah, dia merasa udah pernah dibuang, pergi ke dukunnya, pergi ke pawangnya, tapi rasanya kok belum beres. Makanya dia ngundang saya untuk meruqyah. Makanya sebelumnya saya tanya, pernah dibuang? Pernah, Pak, sama dukun, ditangkap dalam botol lah, macam lah, ya. Nah, ini dusta-dusta para dukun, ya. Emang dukun itu kan kadzab, pendusta, pembohong. 100 macam perkataannya, 99 macam dusta, bohong. Kalau ada yang tepat, itu karena ada jin yang pernah berhasil mencuri berita langit yang membisikkan kepada dukunnya. Demikian teman-teman, ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.